acara kami, yaitu materi yang akan disampaikan oleh grup 1 yang diwakili oleh Ibu Mary Oktarina dengan tema teknik hipnoterapi dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya manusia. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Mary. Baik, Mbak Elvi, Bapak Ibu semua, khususnya Pak Ari, Pak Ian, dan seluruh founder dari Managers Club. Seperti yang Pak Ari sampaikan tadi, terima kasih Pak Ari, kehormatan buat saya sebetulnya justru buat Pak Ari yang sudah memberikan kesempatan buat saya dan grup 1 untuk malam ini, artinya memberikan sharing sedikit mengenai hipnoterapi di malam ini. Jadi memang tadi Pak Ari bilang, saya dari nol betul-betul mengikuti bagaimana menjadi seorang pemimpin itu dari banyaknya PowerPoint yang diberikan Pak Ari. Jujur saya terharu Pak Ari, ketemu dalam situasi seperti ini yang jujur saya tidak bisa duga Pak Ari, yang dulunya saya tidak mempunyai kepercayaan diri untuk bicara di depan umum, di depan publik. Bahkan saat ini saya menjadi trainer, saya bisa menjadi public speaking. Ini semua tidak lepas dari bimbingan dari Pak Ari dulu juga pada saat saya mulai karir di IGM sebagai salesman. Terima kasih Pak Ari. Ya, baik, malam ini kita memang ambil topik yang sekiranya mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua, karena kita pada saat ini tergabung di perusahaan, mungkin yang memiliki perusahaan juga memiliki SDM yang complicated, yang memang kita koneksikan dengan teknik hipnoterapi ini. Jadi malam ini materinya sudah saya berikan ke Pak Ian. Punten Pak Ian, ini Bapak saya ini. Dibantu Pak materinya Pak. Silakan, saya lagi proses. Baik. Ya. Oke. Bapak Ibu di sini mungkin sudah pernah mendengar yang disebut dengan hipnoterapi, mungkin Bapak Ibu, atau mungkin ada praktisi juga di sini yang sudah tergabung di malam hari ini, ada 82 peserta ini. Mungkin ada praktisi juga di sini. Baik. Malam ini kita sharing Bapak Ibu ya, jadi bukan berarti saya lebih pintar atau menggurui Bapak Ibu di sini, tapi izinkan saya hanya untuk sharing saja terkait dengan ilmu ini. Mungkin kebetulan saya lebih duluan belajar, sudah saya tekuni sejak 8 tahun terakhir ini. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan bismillah, mudah-mudahan acara malam ini lancar dan bermanfaat. Oke, baik. Materinya adalah tentang teknik hipnoterapi dalam rangka meningkatkan potensi SDM. Next, Pak. Ya. Sedikit profil saya di slide ini adalah, pertama saya mengikuti master hipnoterapi ini di lembaga IFH, yaitu Indonesian Future Hypnotist, kemudian mendapatkan master hipnotis juga di lembaga IFH. Kemudian praktisi dari Certified Hypnotist yang disebut dengan CH dan Certified Hypnotherapy CHT di lembaga IBH, ya, di Indonesian Board of Hypnotherapy, di mana ini lembaga yang resmi mengeluarkan sertifikat untuk para terapis di Indonesia yang sudah diakui oleh pihak luar juga. Kemudian praktisi Certified Neuro-Linguistic CPNLP Programming di LPKN. Jadi selain hipnoterapi, saya juga belajar tentang NLP, kemudian sampai saat ini juga saya masih menjadi branch manager di distributor farmasi PT Indofarma Global Medica, Bapak Ibu. Kemudian juga sekaligus saya masih memberikan training untuk strategi mendapatkan tender pemerintah on base Perpres yang terakhir, yaitu Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah di Inaprokles. Jadi mungkin di sini juga banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti training saya dari Inaprokles. Kemudian sampai saat ini juga masih tercatat sebagai anggota Majelis Sabuk Hitam di Karate Inkai, satu guru satu ilmu dengan Pak Ari ini. Kembali lagi. Baik, next, Pak Ian. Ini sekedar informasi saja beberapa sertifikat yang tadi saya sampaikan. Next, Pak Ian. Ya, ini sertifikat CHCHT saya, artinya memang resmi. Saya ada nomor anggotanya di IBH, Bapak Ibu. Enggak, Pak Ian. Baik,
Mungkin sebelum kita memulai dari materi menuju ke bagaimana pengembangan SDM, agar kita semuanya sama pengertian mengenai hipnoterapi itu sendiri, saya akan sampaikan beberapa istilah yang sering digunakan di hipnosis ini, yang mungkin saat ini masih sering pengertiannya keliru di beberapa kalangan masyarakat ya. Jadi ketika mendengar bahasa hipnotis mungkin sudah begitu resistnya dan cukup merasa beberapa orang takut untuk mengikuti acara ini ya, sehingga mungkin menganggap hipnotis ini adalah seperti yang mereka lihat di TV, yang membuat orang mungkin lupa akan dirinya, kemudian membuat seseorang menjadi orang lain yang keluar dari dirinya sendiri, sehingga membuat banyak orang akhirnya menganggap hipnotis ini menjadi satu hal yang negatif. Jadi kita sampaikan beberapa pengertian di sini dulu. Jadi hipnosis yang pertama adalah, hipnosis ini memang memiliki banyak arti tergantung konteks, dapat berarti suatu keadaan atau kondisi, dapat juga berarti suatu kegiatan, dapat pula berarti suatu pengetahuan. Jadi hipnosis ini adalah suatu kegiatannya di mana kita akan memasuki fase trans atau fase fokus tadi, relaksasi, ini yang disebut kegiatannya adalah hipnosis. Nah, kemudian kegiatan hipnosis ini ada juga yang disebut hipnotik, adalah suatu yang menghasilkan efek hipnosis itu sendiri. Kemudian hypnotic states, suatu keadaan atau suatu kondisi di mana seseorang cenderung lebih mudah menerima sugesti, atau disebut juga dengan istilah hipnosa atau trans. Nah, jadi nanti kita akan coba malam ini juga bagaimana melatih diri kita untuk masuk ke dalam hypnotic states itu seperti apa. Kemudian ada juga istilah yang akan malam ini kita sampaikan adalah hipnoterapi, di mana hipnoterapi ini adalah suatu aktivitas hipnosis untuk menghasilkan efek terapeutik atau penyembuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan membawa klien kita menuju fase hipnosis stage itu, kemudian yang berefek kepada penyembuhan dalam hal apapun, itu yang disebut hipnoterapi. Karena ada efek terapeutiknya, penyembuhannya di sana. Kemudian kita juga sering mendengar istilah hipnotis, yang sering salah kaprah di masyarakat bahwa hipnotis ini dianggap suatu kegiatan yang berefek kepada hal-hal yang negatif. Padahal hipnotis itu sendiri adalah operator yang melakukan hipnosis itu sendiri. Jadi seperti saya adalah yang disebut sebagai hipnotisnya. Jadi subjeknya ini adalah hipnotisnya, jadi bukan efeknya. Kemudian hipnoterapis ya adalah hipnotis yang menerapkan sugesti terapeutik, ya ini seperti saya, pelaku praktisi hipnoterapi disebut hipnoterapis. Kemudian hipnotism adalah segala sesuatu yang terkait dengan hipnotis, kita sebutnya adalah hipnotism. Nah, yang sering kita tonton di TV itu adalah stage hipnotis. Jadi hipnotis yang mengaplikan hipnotis di ranah hiburan. Jadi memang tujuannya untuk menghibur Bapak Ibu. Jadi semata-mata hipnotis itu bukan ya, hipnosis itu bukan untuk membuat suatu kegiatan yang membuat artinya hanya lucu-lucuan, membongkar-bongkar aib, gitu ya, seperti kita sering lihat di TV. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, karena sebetulnya hipnosis ini kita sudah sering lakukan dalam keseharian kita, hanya mungkin kita belum menyadari bahwa itulah yang disebut dengan hipnosis. Jadi ini beberapa istilah yang kita harus luruskan, kita bantu masyarakat untuk mengerti, karena bahkan di Amerika ini dari sejak tahun 1958, hipnosis ini sudah dilakukan dan sudah diakui sebagai salah satu teknik untuk penyembuhan. Baik, next Pak Ian. Oke. Jadi manfaat hipnoterapi tadi adalah memanfaatkan metode adalah untuk mendapatkan satu outcome pengobatan ya. Hipnoterapi bekerja dengan cara memasuki alam bawah sadar seseorang. Nah, ini diperlukan tenaga yang memang terlatih untuk bisa memasuki alam bawah sadar ini, kemudian lalu memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan dan pengembangan dari diri seseorang. Ya. Kemudian hipnoterapi juga dapat membantu kita merubah sikap, persepsi, dan perilaku terhadap sesuatu. Ya, metode ini sering dilakukan untuk mengatasi kondisi seperti yang pertama di masalah seksual. Jadi ada bahkan klien-klien saya itu yang berharap artinya minta diterapi terkait dengan masalah seksual. Jadi memang kita sampaikan di sini ini bisa dilakukan, tapi untuk ini saya tidak terlalu concern karena
Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Ian, terkadang saya merasa agak ragu karena takutnya malah kliennya malah sembuhnya karena membayangkan diri saya, Pak. Jadi saya lebih mungkin memilih untuk terapi seksualnya saya tidak terlalu ambil banyak klien di sini. Kemudian untuk insomnia juga bisa, kemudian untuk obesitas, jadi orang yang mau terapi diet, kita bisa lihat salah satu terapis diet yang sukses ini adalah dulu artis. Kalau sering lihat Uges, itu banyak sekali di YouTube. Beliau adalah hipnoterapis untuk khusus diet. Kemudian kecanduan merokok, kemudian kehamilan dan kelahiran itu dengan hypnobirthing, jadi banyak sekarang kelahiran yang terapis-terapis, melahirkan menggunakan air hangat, kemudian di sebelahnya ada terapi akan membantu mereka untuk hypnobirthing ini. Dan ada juga untuk mengobati fobia dan ketakutan. Di fobia ini adalah definisi dari ketakutan yang berlebihan terhadap suatu benda ya, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara fobia cukup luas cakupannya, banyak sekali fobia-fobia yang kita tidak duga dan tidak sangka bahwa ternyata ada yang fobia terhadap rambutan, ada fobia badut, ya, ada yang fobia kegelapan, ruang sempit, ya, bahkan saya sendiri yang melatar belakang untuk menjadi hipnoterapis adalah karena awalnya saya fobia terhadap semangka, yang menurut saya ini satu hal yang tidak masuk akal dan logiknya tidak bisa saya terima, sehingga pada saat itu saya menemukan terapi ya yang bisa menyembuhkan diri saya, yaitu dengan cara hipnoterapi ini. Jadi mulailah ketertarikan saya untuk belajar hipnoterapis. Baik. Kemudian ada juga gangguan psikologi ini seperti trauma, rasa takut, tidak percaya diri, kemudian depresi, kemudian ada masalah rumah tangga, kemudian juga anak yang kita sering sebut dengan hypnoparenting, kemudian pola pembelajaran, kita ada materi yang namanya hypno-teaching juga, kemudian untuk pemasaran yang namanya hypno-selling. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaat dari hipnoterapi ini yang perlu dikembangkan karena intinya hipnosis ini adalah bagaimana kita memberikan sugestivitas memasuki alam bawah sadar kita untuk memberikan sugesti-sugesti yang positif. Jadi terapis-terapisnya memang diminta oleh lembaga bagaimana memberikan terapi-terapi yang positif. Sugestinya negatif, maka efeknya juga, outcome-nya juga akan jadi negatif. Next, Pak. Ya, kita lanjut. Nah, sedikit pengetahuan bahwa alam bawah sadar ini sebenarnya kita 7 kali lebih besar kekuatannya dibanding alam sadar manusia. Jadi conscious mind kita hanya sekitar 12%, ya, di mana pikiran sadar ini kita gunakan untuk menganalisis, ya. Sadar ini pada saat kita stres, kemudian ego, atau kita berada di gelombang beta. Jadi pada saat sekarang kita berada di gelombang beta yang sebentar lagi mungkin mulai memasuki gelombang alfa sehingga mulai masuk dengan subconscious mind di 88% ya. Jadi pikiran bawah sadar kita itu sebesar 88%, di mana ini adalah hasil penelitian daripada ilmuwan yang terdahulu yang sejak tahun 1753 mereka sudah meneliti ini ya, di mana conscious mind ini masuk ke dalam pengetahuan ya, pengalaman, kenangan, fantasi, imajinasi, harapan, relax, fokus, konsentrasi, gelombang alfa dan theta. Nah, jadi kalau kita combine dengan neuroscience, sebetulnya pengetahuan itu ada di neokortex kita, Bapak. Di bagian kepala kita bagian depan, di dahi ini adalah neokortex. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, ini masuknya ke dalam neokortex. Kemudian masuk lagi ke tengah kepala, itu yang disebut dengan lobus frontal. Nah, lobus frontal inilah yang akan menyimpan yang namanya pengalaman, ya. Kemudian emosi kita di sana, apakah marah, sedih, kemudian depresi, kemudian senang, bahagia, semangat. Ini semua kita simpan di lobus frontalnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, next Pak Ian. Ya. Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai otak atau yang ada di dalam struktur otak kita, sebetulnya di dalam gelombang otak itu ada 4, yaitu gelombang beta, di mana saat ini kita berada di gelombang beta, yaitu di kondisi sadar dengan gelombang 13 sampai 28 CPS. CPS itu adalah circle per second-nya, jadi gelombang otaknya itu cukup tinggi ya. Kemudian gelombang alfa dan theta, kondisi di bawah sadar di mana gelombangnya itu sebesar 3,5 sampai
13 circle per second saja. Nah, ini nanti akan kita ya buat para klien kita yang kita hipnosis untuk menurunkan gelombangnya sampai ke 3,5 sampai 13 circle per second tadi untuk dia bisa kita masukkan sugesti positif tadi. Nah, gelombang delta ini adalah gelombang yang terjadi pada saat kita tidur, Bapak Ibu. Jadi dia hanya sekitar 0,5 sampai 3,5 circle per second, di mana mulai masuki masa delta ini, ya kita tidak bisa mendengar, bahkan kita juga tidak bisa berbicara karena kita memasuki fase di gelombang 0,5 sampai 3,5 circle per second. Nah, ini yang perlu saya luruskan bahwa hipnosis ini, ya jangan takut Bapak Ibu ketika kita melakukan hipnosis, Bapak Ibu sebenarnya masih dalam kondisi yang bisa mendengar, bisa berbicara walaupun lirih. Ya, jadi ketika dia sudah tidak bisa kita ajak bicara, sebetulnya dia sudah masuk ke gelombang delta. Ini nanti di akhir sesi saya akan ajak Bapak Ibu untuk self healing. Jadi mungkin nanti bisa merasakan bagaimana kondisinya kita memasuki gelombang alfa dan theta kita. Mungkin nanti akan ada yang sampai ke gelombang delta, mungkin nanti malam ini akan ada yang tertidur, saya yakin. Ya, tapi kalaupun tidak, tujuannya adalah saya ingin sampai di gelombang alfa dan theta untuk kita bisa masukkan sugesti positif untuk kita lakukan healing. Oke, baik. Next, Pak Ian. Nah, kita jelaskan sedikit mengenai normal stage ya. Ini adalah ada istilah trans, di mana definisi trans ini adalah sebuah kondisi biofisikis alamiah yang terjadi beberapa kali setiap harinya ketika seseorang mengalami pemikiran yang selektif atau terpusat, kemudian penerobosan filter pikiran kritis. Ini yang disebut dengan fase trans tadi. Kemudian kondisi trans bisa dilakukan secara informal. Contohnya ketika informal, ini yang disebut saya tadi bilang hipnosis yang sudah dalam kondisi informal, yaitu kita pada saat kita nonton TV atau kita lihat HP, hati-hati Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melihat HP di tempat umum, ya, di stasiun, ya, di terminal, di bandara dan lain sebagainya, hati-hati, saya ingatkan kembali, di situ kita sudah berada di gelombang alfa. Gelombang alfa ini tinggal sedikit lagi kita akan masuk di gelombang theta, disitulah banyak orang di tempat umum yang terhipnosis. Jadi para pelaku hipnosis ini juga banyak sekali yang juga memanfaatkan ilmu-ilmu ini untuk hal-hal yang negatif. Jadi banyak yang tiba-tiba dompetnya hilang, HP-nya hilang, ya ternyata tiba-tiba semuanya sudah diambil oleh orang lain tanpa dia sadari, ya. Padahal sama sekali dia tidak tertidur. Nah ini, jadi Bapak Ibu pada saat di tempat umum, mohon artinya tetap fokus, lihat kondisi sekitar, jangan terlalu pada HP-nya, terfokus, karena kita sudah masuk di gelombang alfa pada saat itu. Ya. Nah, pada saat kita juga membaca novel, kemudian pada saat kita menyetir kendaraan, merenung dan melamun. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, hipnosisnya itu sudah banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita lakukan. Ya. Sekali kita belajar setir, belajar menyetir mobil, rasanya langsung masuk di pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Sampai saat ini dan sampai kapanpun tidak ada orang yang lupa, Pak. Kalau ketika dia sudah bisa bawa mobil, dia nggak akan lupa. Ya, pernah kita rasakan tanpa kita perintahkan tangan kiri kita langsung oper koplingnya, oper giginya. Pada saat kita memang melihat ada mobil di depan kita yang mendadak kita harus rem, itu otomatis kaki kanan kita, ya kaki kiri kita injak kopling, kaki kanan kita injak rem. Disitulah yang disebut fase hipnosis, Bapak Ibu. Ya. Pernah nggak kita setir, kemudian kita perintahkan tangan kita, hai tangan kiriku tolong oper giginya, hai kaki kananku tolong injak remnya, keburu nabrak, Bapak Ibu, ya. Nah disinilah yang kita sebut hipnosis, ya tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah sering masuk ke dalam fase hipnosis ini, ya lihat HP fokus, kemudian kembali masuk ke beta, kita sadar kembali, kemudian kita mulai berbicara normal kembali, ya ini jadi alfa, beta, ya kita masuk berulang kali dalam satu hari, ya. Kemudian dalam kondisi formal itu ada yang disebut dengan meditasi. Banyak yang melakukan meditasi, banyak yang melakukan juga kondisi pada saat dia berdoa, dia terfokus. Ini terfokus sekali. Kemudian pada saat dia dihipnosis, kemudian indikasinya, ini kita jelaskan di bawah. Indikasinya ketika kita masuk fase trans, salah satunya adalah kelopak mata kita berkedut, ya. Kemudian bergeraknya layu ketika dihipnosis, ya. Gerakan tubuh pun minim. Denyut nadinya ini melambat, ya. Intonasi suara cenderung lirih. Jadi kalau kita lihat di TV, orang yang dihipnosis oleh hipnotis, tapi suaranya lantang bercerita dan lancar sekali, ini bisa dipastikan sebetulnya dia tidak dalam kondisi hipnosis, ya.
Dia hanya curhat saja, memejamkan mata. Kalau orang dalam kondisi hipnosis, sebetulnya dia cenderung suaranya lembut, ya, lirih, cenderung lirih. Itu berarti dia masuk dalam fase trance ya. Kemudian fitur wajahnya juga mengendur, ya, karena dia rileks, lambat dan tidak bisa menjawab kadang, ya. Kemudian suhu badannya pun menurun. Baik. Jika berdasarkan statistik, kita keluar masuk trance itu sekitar 20 kali setiap harinya, ya. Jadi yang rajin sholat, berdoa, kemudian sering sholat sunnah, kemudian nyetir ke sana ke sini. Jadi mungkin setidaknya kita sudah sebetulnya melakukan ini 20 kali dalam satu hari. Jadi ini sedikit sharing ilmu Bapak Ibu mengenai hipnosis tadi. Next, Pak Ian. Oke. Terkait konsep dasar hipnoterapi. Ya, jadi kita udah mulai meninggalkan istilah hipnosis dan hipnotis tadi, karena saya yakin pada saat ini di slide saya yang ini Bapak Ibu sudah mulai memahami perbedaan dari istilah hipnotis dan hipnosis. Kita mulai lagi membahas tentang hipnoterapi lebih dalam, yaitu di mana konsep dasar hipnoterapi adalah teknik hipnosis adalah dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa atau theta, bahkan sampai ke delta. Nanti kita akan coba malam ini, ya. Kemudian hipnoterapi bisa diberikan dalam keadaan sadar. Jadi klien di sini bisa menolak sugesti yang diberikan jika apabila alam bawah sadar klien tidak mengizinkan. Jadi tidak bisa juga kami sebagai hipnotis memberikan sugesti kepada klien, sugesti yang memang dia tidak bisa terima, dia tidak mau. Ya. Jadi ketika kita menghipnosis orang sudah di gelombang theta, kita memberikan perintah yang tidak diinginkan oleh si klien bisa menolak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jadi ketika dalam masuk gelombang hipnosis itu sebenarnya pikiran bawah sadar kita masih tetap bekerja ya, untuk menolak hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sering kalau lihat di TV si Uya-Uya bertanya apakah diizinkan, ya, apakah ini boleh disiarkan, itu biasanya melalui persetujuan dahulu dengan kliennya. Kemudian untuk mengikuti hipnoterapi kita harus mengizinkan faktor penembusan kritis pikiran bawah sadar yang harus diikuti dengan harus diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Ya, jadi di sini setiap saya melakukan terapi kepada klien, saya selalu minta izinnya, apakah diizinkan saya menyentuh pundaknya, apakah diizinkan saya menyentuh tangannya, ya, karena tidak semuanya artinya klien ini nyaman ketika dia disentuh tangannya. Tidak semua juga nyaman disentuh pundaknya. Jadi memang harus ada pre-induction dulu dengan klien, ya, apa dan bagaimana sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Bisa saja kami sebagai terapis dituntut oleh klien karena mungkin dia merasa tidak nyaman disentuh bagian-bagian yang dia tidak inginkan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian semua bentuk hipnosis pada dasarnya adalah proses self hipnosis. Ya, tugas sang penghipnotis hanyalah sebagai penuntun atau pengarah saja. Jadi kami hanya membimbing, ya, melakukan artinya arahan-arahan yang harus diikuti oleh klien. Jadi Bapak Ibu semua nanti kita akan coba bagaimana self healing ini bermanfaat sekali buat diri kita. Kemudian sepanjang proses hipnosis, saat sang subjek umumnya akan merasakan sensasi yang luar biasa tanpa pernah tertidur, ya, tanpa kehilangan kesadaran, tanpa kehilangan kendali, dan atau mengalami perasaan spesial lainnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tetap dalam kondisi sadar. Mereka yang memiliki kejiwaan yang relatif tenang atau terbiasa berkonsentrasi ke internal cenderung lebih mudah memasuki trance stage. Jadi lebih gampang Pak untuk orang-orang yang biasanya orang yang hipnosisnya nanti lebih mudah, hipnosisnya lebih berhasil adalah orang-orang yang contohnya adalah ketika dia sholat, dia fokus sekali pada saat sholat. Ya. Bahkan kita sering merasakan sholat di rakaat kedua, bahkan lupa ini rakaat berapa ini. Ya. Ini sering terjadi Pak, gangguan di gelombang otak kita yang seperti itu. Jadi ini kita juga salah satunya kita melatih konsentrasi kita, bagaimana kita melatih fokus kita sehingga sholat kita pun berkualitas. Adalah kemampuan untuk memasuki hipnosis stage, ya, hipnoterapi bisa diberikan dalam keadaan sadar. Klien, sekali lagi saya sampaikan, bisa menolak sugesti yang diberikan jika apabila alam bawah sadar klien tidak mengizinkan. Ya. Secara umum, setiap orang normal pasti dapat memasuki fase trance stage secara mudah, kecuali jika. Jadi Bapak Ibu, ini kecualinya adalah tidak dilengkapi pemahaman yang suportif tentang hipnosis. Sehingga malam ini, sebelum saya masuk ke dalam prakteknya,
saya harus menyampaikan ke Bapak Ibu pengertian, pemahaman mengenai hipnosis ini, bahwa apakah ketika Bapak dihipnosis atau Ibu-ibu dihipnosis, apakah akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau tidak. Jadi tadi sudah terjawab bahwa bahkan Bapak Ibu bisa menolak. Dan apabila sugestinya itu tidak Ibu dan Bapak terima, ya. Kemudian akibat tidak samanya persepsi, dikhawatirkan akan ada muncul rasa takut. Kemudian ekspektasinya kurang, kemudian miskonsepsi, sehingga terkadang sering orang ketika kita tidak sampaikan konsepnya, mereka sering melecehkan, alah apa sih hipnotis apa sih, ya, alah nggak penting itu, ya penting yang penting kita ini aja kerja aja, tanpa mereka sadari sebetulnya hipnosis ini sangat penting buat kita, sangat penting saya katakan di sini, karena apa? Tanpa kita sadari Bapak Ibu semua, ya, kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Saya rasa momen malam ini sangat tepat sekali saya sampaikan bahwa kita seluruh yang ada di muka bumi ini, yang bernama manusia, mengalami yang disebut dengan gangguan mental, Bapak Ibu. Semuanya yang pada saat ini ada di depan layar, saya yakin mengalami yang namanya gangguan mental dari sejak kita kecil. Apa? Bisa jadi kita dibully, bisa jadi kita stres, ya, karena pressure dari perusahaan, depresi, trauma, mungkin di sini juga ada yang fobia, mungkin ada di sini yang masih memendam rasa dendam, rasa benci, rasa marah, yang membuat artinya potensi dirinya tidak keluar, Bapak Ibu. Jadi mari kita artinya sama-sama menyamakan persepsi kita terkait hipnosis ini. Kemudian tidak memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi atau fokus. Ya, ini biasanya susah kita masukin hipnosisnya, ya. Untuk orang-orang yang stres berat, ya, malam ini mudah-mudahan tidak ada yang stres berat, ya, sehingga semuanya bisa kita lakukan self healingnya, ya. Kemudian kemampuan konsentrasi yang kurang karena alkohol atau drugs, mudah-mudahan tidak ada yang alkoholik di sini, ya. Kemudian juga paranoid, ya, ada yang memang begitu mendengar bahasa hipnotis dia paranoid, dia ketakutan, ya. Ya, kemudian orang yang juga banyak hutang. Banyak hutang ini sulit Pak dihipnosis. Ya, karena apa? Fokusnya, ya, fokusnya terganggu. Karena ketika dia dihipnosis takut di kolektor datang. Takut ada tagihan masuk, Pak. Atau pikirannya mungkin aduh saya belum bayar tagihan. Nah, ini agak sulit Bapak Ibu, ya. Kemudian tidak memahami komunikasi karena dia memiliki gangguan panca indera atau intelektual rendah. Jadi orang yang tentunya tidak bisa mendengar, tidak bisa kita hipnosis Bapak Ibu, karena ini sangat berperan penting adalah indera pendengaran kita, karena di hipnosis ini memang yang paling dominan adalah mendengar. Jadi ada dari terapisnya akan mengeluarkan beberapa skrip-skrip untuk sugestivitasnya. Next, Pak Yan. Ya, persepsi yang salah dalam hipnosis. Saya perlu sampaikan bahwa hipnosis yang sering salah diartikan di masyarakat bahwa hipnosis adalah gendam. Ya, jadi Bapak Ibu, please, hipnosis adalah bagaimana kegiatan kita untuk memasuki fase untuk kita bisa sugesti secara positif. Ya, jadi gendam itu bukan bagian daripada hipnosis. Kemudian hipnosis membuat orang tidak sadar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tetap sadar Bapak Ibu pada saat nanti kita hipnosis. Ya. Kemudian hipnosis ini, ngapain saya dihipnosis? Jadi bodoh nanti kita, pura-pura, ya. Tidak ada yang disebut pura-pura Bapak Ibu, di sini adalah kemampuan kita, bagaimana mengelola pikiran bawah sadar kita, seperti tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa menyetir tanpa kita memerintahkan tangan dan kaki kita. Itu yang disebut kita melatih hipnosis dan melatih pikiran bawah sadar kita yang 88% tadi. Kemudian, ada pengertian juga hipnosis membuat kerusakan otak. Mohon maaf ya, tidak ada otak yang kita rusak di sini, hanya kita turunkan gelombangnya untuk lebih konsentrasi dan rileks saja. Kemudian hanya orang bodoh yang bisa dihipnosis. Ya, jadi pengertian hanya orang bodoh yang bisa dihipnosis. Mohon izin Bapak, ya. Angkatan saya yang ikut master hipnotis dan master hipnoterapi rata-rata adalah kaum intelektualitas tinggi, ya. Saya punya rekan-rekan dari spesialis kandungan, spesialis saraf, spesialis kejiwaan, tim dari psikolog, kemudian pengacara, guru, ustadz, ya. Jadi Bapak Ibu, hipnosis ini mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2000-an. Ya, mulai banyak orang-orang yang mencari hipnoterapi untuk sebagai alternatif penyembuhan. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan, gangguan mental tidak selamanya harus diberikan obat, Bapak Ibu.
ya. Yang harus diberikan obat biasanya orang yang sudah mengarah kepada skizofrenia, orang gila, ya, yang sering ngamuk, yang sering artinya under control. Ini yang memang dia harus kita bawa ke rumah sakit jiwa, ke dokter jiwa untuk dia mendapatkan obat. Tetapi untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental, ya stres, gangguan mental seperti ketakutan karena bullying, anak-anak sekolah, ini nggak ada obatnya Bapak Ibu selain di terapi. Ya, tidak bisa kita berikan obat kimia seperti haloperidol, trihexyphenidyl dan lain sebagainya, karena ini satu hal yang berbeda, Pak, mental illness. Ya, jadi semuanya kita di sini mengalami yang namanya stres, depresi, yang mungkin kita tidak sadari kejadian itu terjadi pada saat kita kecil, pada saat masa kanak-kanak. Ya, saya pernah ketemu klien di mana klien saya ini, ya, seperti sudah saya sering sampaikan, suami istri mereka berpangkat mayor, ya, intelektualitas tinggi, ya, mereka datang ke saya itu cerita bahwa rasanya ada yang salah dengan rumah tangga mereka karena hal-hal kecil itu memacu keributan yang mereka harus angkat senjata. Ya, ini menurut saya sudah masuk di gangguan mental tadi. Tapi ketika mereka menyadari bahwa ini adalah satu gangguan mental yang mereka harus sembuhkan, ini sangat mudah untuk kita melakukan terapeutiknya karena bagaimanapun juga yang melakukan hipnoterapi ini adalah orang-orang yang memang niat dari dirinya sendiri untuk sembuh, bukan diminta. Ya Bapak Ibu, jadi klien saya ini bahkan ribut hanya gara-gara beda persepsi dalam mencet odol Bapak Ibu. Ya, ada yang istrinya pengen pencet odolnya tuh dari bawah gitu ya. Sang suami mencet odolnya sembarangan. Ya. Nah ini pengertian-pengertian yang di dalam rumah tangga yang membuat artinya akhirnya jadi keributan yang menyebabkan mental illness, akhirnya egonya muncul, marah. Ya, jadi ini yang perlu kita sehatkan, kita perlu terapi yang membawa efek positif kepada klien kita, Bapak Ibu. Baik, next, Pak Ian. Ya, ini yang sulit dihipnosis adalah orang-orang yang dengan kecerdasan rendah, kemudian yang tidak imajinatif. Saya rasa semua yang ada di layar saat ini adalah orang-orang yang luar biasa yang bisa melakukan imajinasi. Bapak Ibu bisa membayangkan, saya ajak sekarang membayangkan jeruk urut atau jeruk lemon. Sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu jeruknya? Saat ini jeruk itu ada di tangan Bapak Ibu yang sudah dalam kondisi dibelah. Kemudian bayangkan jeruk itu masuk ke dalam tenggorokan Bapak Ibu. Apa yang dirasakan? Pasti semuanya pernah merasakan kecut asamnya dari jeruk itu, sehingga bisa membayangkan rasa jeruk itu. Jadi kita semua bisa berimajinasi di sini, ya. Oke. Kemudian orang yang tidak fokus, ya karena tadi yang saya sampaikan di depan, karena drugs, ya, karena dia mungkin punya hutang atau trauma, ya. Kemudian juga ada yang orang-orang apatis atau skeptis, ya. Di dalam tim ini mungkin 98 orang peserta malam ini, ya, mudah-mudahan tidak ada yang skeptis, ya, tidak ada yang apatis yang meremehkan ilmu hipnoterapi ini, ya, karena ini akan sulit nanti kita hipnosis, karena sudah dari awal melakukan penolakan, tidak believe dengan ilmu ini, ya, meremehkan atau mungkin ya tidak percaya terhadap apa yang dilakukan penelitian oleh para ilmuwan akan ilmu hipnoterapi ini. Ya, kemudian orang-orang yang mabuk dan gila juga tidak bisa dihipnosis Bapak Ibu, ya, ini tidak memungkinkan karena memang kemampuan mereka untuk mendengar dan konsentrasi sudah hilang karena terkait dengan sudah masuk ke fase yang berbeda, ya Bapak, udah skizofrenia kalau saya bilang. Next. Oke, kita belajar sedikit tentang diagram gelombang beta dan alfa, theta dan alfa tadi dan delta, di mana untuk alfa dan theta, ya, di sini adalah fase di mana kita bisa masuk fase hipnosisnya tadi, ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk delta, itulah yang kita sebut dengan tidur Bapak Ibu, tidur yang benar-benar pada setiap malam kita lakukan, ya, itu tidur delta itu, ya. Next. Ya. Untuk hipnoterapi kita sering lakukan juga di untuk bidang hipnodotia, ya, digunakan oleh dokter gigi. Saya pernah mempraktekkan ini ketika anak saya harus dioperasi, ada benjolan di giginya. Saya minta izin kepada dokternya, Bu dokter izinkan saya, mungkin saya pengen mendampingi anak saya pengen menghipnosis anak saya agar anak saya tidak takut, karena anak saya saat ini merasa takut sekali untuk dioperasi. Jadi melihat
benda-benda gunting, benda-benda tajam gitu dia takut. Jadi saya pernah lakukan untuk hipnodotia ini ya. Kemudian hipnoparenting, jadi orang tua ke anak. Bapak Ibu, hipnoparenting ini jujur saya kalau memahami teknik hipnoparenting sejak awal saya memiliki anak, mungkin sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak perlu marah, saya tidak perlu teriak-teriak, saya tidak perlu pukul anak saya untuk dia belajar, saya tidak perlu marah-marah dengan anak saya ketika dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Jadi memang ada beberapa tekniknya untuk memahami baterai-baterai kasih dari anak-anak ya. Walaupun terlambat tapi saya sangat bersyukur bisa memahami ilmu ini ya. Jadi 6 tahun terakhir saya memahami ilmu hipnoparenting ini. Kemudian hypnoteaching, ini bagaimana seorang guru kepada muridnya sehingga pelajaran yang diberikan oleh gurunya bisa diterima dengan baik oleh murid. Kemudian ada hypnobirthing, kemudian hypno-coaching, hypno-selling, hypno-stage, kemudian forensic hypnosis. Forensic hypnosis ini biasanya digunakan di kepolisian ya untuk para mungkin suspek-suspek yang diminta keterangan, saksi, ini biasa mereka didampingi oleh forensik hipnosis. Kemudian next, Pak Ian. Usia berapa orang yang bisa dihipnoterapi? Ini pertanyaan yang sering saya terima ya. Hipnoterapi ini bisa sebenarnya untuk semua orang dari semua umur. Hanya mungkin kita bedakan antara formal dan informal. Anak-anak tidak bisa Bapak Ibu kita berikan hipnoterapi informal, hipnoterapi formal ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya dapat klien ya yang dia bawa anaknya untuk diterapi, saya pasti akan tanya kepada anaknya, kamu benar mau diterapi? Yang suruh siapa? Ya, ketika dia jawab, saya disuruh sama mama, saya disuruh sama papa, saya pasti akan menolak pasien ini, Bapak Ibu, karena keberhasilannya sangat rendah ketika klien ini bukan dari keinginan sendiri untuk diterapi. Ya, jadi untuk anak-anak memang lebih baik Bapak Ibunya yang melakukan terapi dengan proses hipnoterapi informal ya sampai usia anak 13 tahun biasanya ya biasanya dilakukan dengan teknik hypnosleep. Hypnosleep ini adalah ketika anak sedang tidur di malam hari ya Bapak Ibu. Jadi dia pastikan dia sudah tidur, kita bangunkan Bapak Ibu. Kita bangunkan dia sehingga tapi jangan sampai terbangun, jangan sampai dia masuk ke beta lagi ya. Sadar dia kalau di beta. Ya dia antara apa sih, Pak? Ini biasanya dia dalam kondisi alfa. Jangan sampai dia tertidur kembali, ya, dibangunkan antara dia tidur dan bangun, masukkan 7 kata, ya, minimal, ya, atau maksimal, ya. Jangan lebih, Bapak Ibu, ya, maksimal 7 kata yang positif kepada anak, ya. Apabila contoh dia tidak suka dengan pelajaran matematika, anakku, pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan, ya, mulai hari ini dan seterusnya kamu akan sangat mudah mempelajari matematika. Ya, cukup. Ulangi sampai 7 hari berturut-turut, Bapak Ibu. Setelah itu stop, lihat perkembangannya. Apabila belum, stop 7 hari, ulangi lagi 7 hari kemudian. Ya, ini proses hipnosleep, ya. Jadi jangan bawa anak-anak ke terapis untuk melakukan formal terapi. Kemudian mungkin pada saat anak main HP ya Bapak Ibu, jadi jangan direbut ini HP-nya Bapak Ibu ya. Ketika anak sedang bermain PS atau game di HP, posisikan orang tuanya di sebelah anak dan berikan terapi dengan kata-kata, inilah hebatnya anak bunda, inilah hebatnya anak ayah. Kalau sudah fokus ya main PS, ini sama dia fokusnya dengan dia belajar, itu masuk Bapak Ibu kepikiran bawah sadar, karena pada saat itu dia lagi di alfa, ya, lagi di gelombang alfa, kita kasih sugesti positif. Jadi jangan langsung diambil HP-nya. Nih kan, bandel kan, ya, nakal kan, nggak denger kan, pasti akan nakal dan bandel. Bapak lihat perkembangan, Bapak Ibu lihat ketika anak-anak kita rebut HP-nya, dia masih mana? Yang mulai baterai kasihnya low bed pada saat itu, ya. Oke, hindari berkata kan, tuh, Mama udah bilang jangan main PS terus, kamu sih nggak nurut, ya bandel sih. Ini kata-kata ini akan masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi tolong Bapak Ibu hindari kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat negatif ya, karena ini justru akan dilakukan oleh anak-anak ya. Anak-anak ketika kita bilang jangan nakal, dia kan. Jangan lari-lari, dia lari-lari Bapak Ibu ya. Harus ada penjelasan. Nah, jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Kalau jatuh nanti kakinya berdarah, masuk rumah sakit, kita perlu biaya, Nak ya. Jalannya pelan-pelan saja ya. Jadi diberikan reasonnya. Kalau memang terpaksa kita harus menggunakan kata jangan. Ya, mungkin pengalaman Bapak Ibu sering kita setir mobil, ya, di sebelah kiri atau sebelah kanan ada tulisan jangan lihat
ke kiri atau jangan lihat ke kanan. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita pasti noleh, Pak. Kita pasti noleh ke kiri, ya. Kita toleh, kenapa sih kok saya nggak boleh noleh ke kiri? Karena pikiran kita itu menolak, Pak. Menolak sebenarnya kata-kata negatif itu. Ya, kita akan lihat. Ternyata ada iklan rumah makan baru, ya, yang akhirnya kita baca. Ya, oh rumah makan bebek Slamet misalnya, atau bebek apa gitu ya, kita akan baca. Justru kalimat itu, ya, di counter-counter apotik sering ditulis jangan dibeli, justru kita, atau jangan dibaca, justru kita baca. Kenapa sih kok nggak boleh baca? Nah, ini kalimat-kalimat yang memancing ya sebenarnya untuk kita justru melakukan hal yang dibuat kalimat jangan tadi, ya. Oke, kemudian hypnotising adalah untuk bagaimana caranya guru menciptakan suasana kelas yang menarik, misalnya menggunakan kalimat. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan metode sangat sederhana karena bahasa Inggris itu adalah sangat menarik dan mudah dipahami. Berbeda kalau kita pakai kalimat, ya, wah ini bahasa Inggrisnya sulit banget memang ya, banyak tesisnya, banyak grammarnya, banyak ininya apa istilah-istilahnya yang akan berbeda sesuai dengan situasinya. Ini akan membuat anak-anak merasakan kesulitan yang disampaikan oleh bahasa yang diberikan oleh gurunya. Jadi kita menggunakan artinya mengelola komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa sampai pada saat anak-anak memasuki fase trans tadi. Next Pak Ian. Nah, kita mulai masuk untuk potensi SDM di lingkungan kerja, Bapak Ibu, ya, manfaat hipnoterapi di lingkungan kerja untuk meningkatkan potensi SDM. Saya punya 7 slide untuk ini, ya, di mana proses yang menghambat yang sering kita temui di perusahaan adalah di dalam pengembangan SDM. Yang pertama, kurangnya perhatian manajemen yang berbentuk training, konseling, coaching maupun program panis dan reward yang tidak berimbang. Nah, ini yang sering menghambat pengembangan potensi SDM. Ya, kemarin kita diskus dengan Pak Ari, ya, Pak Ari juga menyampaikan bahwa sangat pentingnya training-training ini dilakukan di perusahaan. Ya, ini pun saya sangat menyadari sekali dan saya menjadi pelaku di dalam sana, ya, di mana saya merasakan ketika fase kami menjadi karyawan itu sering diberikan training dengan pada saat kami memang tidak pernah diberikan training apapun, ya. Jadi ada pimpinan-pimpinan yang menganggap mungkin ya timnya sudah paham, sudah mengerti dengan hal itu. Ya kalau ini masa kamu nggak ngerti. Jadi seolah-olah anak buah kita itu kita anggap dia sudah paham, ya. Tanpa kita selidiki, seperti yang pernah kita dapat ilmunya dari materi Pak Ari di 1 week training kemarin, ya. Apa sih sebenarnya obat dari SDM yang dia tidak tahu bahwa dia tahu, ya. Apa yang harus dilakukan ketika dia tidak tahu dan dia tidak mau, ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kurangnya perhatian manajemen yang berbentuk training. Kapan harus dilakukan training? Kapan si SDM kita harus berikan konseling, coaching maupun program panis dan reward, ya. Banyak SDM itu yang tipikalnya Pak sutradara apa produser, Pak. Ya, tipikal produser ini ketika dia dikasih hadiah, itu dia bisa melesat prestasinya. Nah, ini tipikal produser, Pak, yang ketika dapat reward, dia dapat hadiah, apapun yang dia lakukan, dia pengen itu mendapatkan apapun hadiah dari pekerjaan dia. Apakah dalam bentuk pujian, apakah dalam bentuk uang, bonus, trip, dan lain sebagainya, ya. Ini akan lebih banyak potensinya keluar. Ada yang tipikal seperti itu. Ada juga yang dia tipikalnya adalah tipikal penonton. Tipikal penonton itu ya mau capai target, mau tidak capai target, mau kerjanya seperti apa, dia pasrah saja, ya, dia slow aja. Nah, ini bagaimana kita membuat mereka, ya, memberikan terapi kepada orang-orang ini secara tepat sehingga potensinya akan sesuai dengan the right man on the right place-nya. Kemudian ada juga yang menyebabkan pengembangan potensi SDM ini adalah kurangnya fasilitas di tempat kerja yang menunjang, ya. Jadi manfaat hipnoterapinya itu mampu mengetahui permasalahan SDM tersebut, ya, dengan kita lakukan konseling mungkin sehingga kita tahu sebenarnya ada permasalahan pribadi kah atau ada permasalahan dalam hal artinya produk knowledge-nya kah, ya. Kemudian gejala yang ditunjukkan saat menemui masalah, ya, saat menemui masalah biasanya orang-orang yang tipikal produser tadi, Pak, ketika dia tidak mendapatkan artinya penghargaan atas apa yang dia lakukan, biasanya mandek, Pak. Dia ogah-ogahan. Ngapain saya berprestasi? Toh saya juga tidak diperhatikan.
ngapain saya melakukan ini? Oh, saya juga tidak mendapatkan apapun. Oh, yang lain juga tidak melakukan apapun. Mereka juga tidak diapa-apain. Dan mereka akan masuk kepada fase yang mereka memang mereka tidak mau bekerja maksimal, padahal mereka punya potensi itu. Ya. Kemudian, ya, kita bisa memahami dengan hipnoterapi ini, kita bisa memahami solusi yang akan kita berikan atas penyakit dari SDM tersebut, sehingga kita bisa meningkatkan potensi SDM-nya. Ya. Apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan kepada SDM ini? Ada juga yang memang dia tidak perlu diberikan reward, ya, tidak perlu diberikan punishment, dia sudah bisa jalan dengan sendirinya, ada yang seperti itu, ya. Tapi yang lebih dia butuhkan adalah dia seneng nih diajak join visit sama atasannya, karena dia nih ada tipikal sutradara, ya, kalau saya nyebutnya adalah tipikal sutradara yang dia selalu ingin, artinya latihan, dia ingin langsung dilatih secara langsung oleh pimpinannya. Bagaimana sih caranya closing, bagaimana sih caranya opening, ya. Ini tipikal-tipikal yang sutradara tadi. Biasanya kalau dia mengalami, artinya kondisi di mana dia tidak dilakukan coaching tadi, dia biasanya dia sering menyepelekan. Alah, ya, merintah aja, ya kan? Setiap diberikan perintah oleh atasan nggak dia lakuin, ya, dia nolak, dia membantah, dia ngeyel. Ini biasanya untuk tipikal-tipikal sutradara ini seperti itu, Bapak Ibu. Nah, obatnya adalah dengan coaching, dengan training tadi. Ketika dia tipikal penulis skenario, saya bilang tadi, ya, jadi training dia ketika kita tanya kenapa kamu tidak sukses, dia akan menjawab dengan 1000 alasan. Biasanya yang tipikal penulis skenario, ya. Wah, ini harganya kemahalan, wah ini begini, ini begini. Nah, ini penulis skenario yang memang obatnya adalah dengan training. Jadi kita harus mengetahui pola-pola dari tipikal-tipikal karyawan kita, ya, dengan cara artinya kita memahami bagaimana persoalan dia yang terjadi pada proses kerjanya. Next, Pak Ian. Oke. Ini pasti sering kita temuin Bapak Ibu di perusahaan kita, ya, sama karyawan yang mengeluh karena kerjaannya numpuk ini, ya. Kemudian mengeluh nih gaji dan insentifnya terlambat dibayar, ya, oh gajinya telat. Kemudian ngeluh karena targetnya terlalu tinggi, yaitu tadi karena tidak diberikan motivasi kepada sang karyawan bahwa dia bisa mencapai targetnya dengan baik, karena target itu sudah dibuat, ya, berdasarkan artinya perhitungan yang matang oleh manajemen. Kemudian mengeluhkan atasan, atasannya terlalu disiplin. Oh, ini atasannya pilih kasih nih, ya, hanya senang sama orang-orang tertentu saja. Kemudian, atasan saya pelit nih, ya. Kemudian ini kurang tegas nih, ya, pelenya nih, bos saya ini nggak bener nih gitu, ya. Bosnya lamban, ya, bawahannya lamban, bawel, sering marah-marah dan lain sebagainya, ya. Kemudian fasilitas yang dikeluhkan kurang, kemudian ingin pulang cepat, sering datang terlambat, selalu mencari kambing hitam dan sering memfitnah, ingin naik gaji tapi kualitas pekerjaannya juga tidak meningkat, gitu, ya. Selalu mencari alasan atas kegagalan yang dibanding fokus mencari solusi. Jadi banyak sekali karyawan yang saya temukan itu banyak fokusnya pada masalah, tanpa mereka berpikir seharusnya saya fokus pada solusinya, ya. Jiwa winernya harus kita kembangkan, Bapak Ibu, ya. Jadi biar tidak jadi loser seperti Pak Ari bilang, ya. Kemudian sering menolak perintah atasan, merasa dirinya paling benar, ya. Menerima kritikan ini perlu sekali, Pak, terapi, Pak. Tidak semua orang siap dengan kritikan. Tidak semua orang siap, ya, mentalnya ketika dikritik. Ada yang menolak, ada juga yang down, ya. Kemudian sering sulit komunikasi dan cenderung menghindar dari masalah yang dihadapi, ya. Ini tipikal penonton ini, Pak, ya, karyawan yang tipikal penonton. Ini mereka sering menghindar nih. Ada masalah dia nggak mau hadapi. Bagaimana caranya dia menutupi masalahnya. Ini tipikal penonton, Bapak, ya. Next. Ya, apa yang perlu kita lakukan untuk memulihkan pikiran negatif SDM di lingkungan kerja? Ya, kita perlu sampaikan, ya, dengan teknik komunikasi yang baik kepada karyawan. Ini dengan cara artinya formal hipnosis, ya. Jadi mereka dalam kondisi waking hipnotis, ya. Mereka kita hipnosis dalam kondisi sadar. Kita olah komunikasinya bagaimana mereframe
namanya, mereframing pikiran mereka bahwa mencari pekerjaan saat ini tidak mudah. Salah satunya kita reframing dengan kalimat ini, ya. Oh, sekarang tidak mudah. Banyak sekali orang yang diberhentikan pekerjaannya, ya, karena kondisi COVID. Banyak sekali saat ini sarjana yang menganggur, bahkan ya karena kondisi perusahaan yang mungkin bangkrut dan lain sebagainya. Atau mungkin lapangan pekerjaannya mungkin sudah sulit pada saat ini, ya. Jadi bersyukurlah pada saat ini mungkin karyawan tersebut masih memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga yang disayangi. Kemudian banyak juga sarjana yang menganggur, saya seperti tadi sampaikan. Kemudian sampaikan juga bahwa perusahaan kita sudah memberikan begitu banyak fasilitas. Sampaikan kepada karyawannya, fasilitas apa yang mereka sudah terima, ya, bahwa mereka memiliki identitas yang jelas di perusahaan, ya, tanpa kita tahu, Bapak Ibu, di luar sana masih banyak sekali karyawan atau perusahaan-perusahaan itu yang tidak memiliki identitas jelas. Ya, sementara kita punya uniform, kita punya identitas jelas. Perusahaan yang kita masuki punya identitas jelas, ya. Kemudian masih ada perusahaan yang tidak memiliki kantor sampai saat ini, ya, pindah-pindah dia, no burden, ya. Kemudian tidak memiliki identitas jelas, ya, tidak mengcover BPJS maupun jam sostek. Ada juga perusahaan yang high pressure, ya, American pressure, ya. Jadi kita harus mensyukuri, merubah konsep berpikir negatifnya dengan teknik reframing, ya. Kalimat bodoh mungkin kita bisa rubah dengan tidak cerdas, ya. Bagaimana kita mengelola, ya, kalimat-kalimat yang baik untuk klien-klien kita, ya, di mana sebetulnya kita mengkritik tapi dia tidak merasa dikritik. Gitu. Bagaimana karyawan kita merasa dia tidak dimarahi padahal sebetulnya kita sedang marah, ya, kita sedang menyindir dia. Ya. Kemudian kerugian perusahaan harus kita minimalkan dengan cara memberikan peningkatan kinerja secara maksimal sehingga mencapai profit per head yang optimal. Kemudian merubah mindset tentang tanggal penggajian. Jadi yang sering merasa gajinya telat, oke, kita ajak mereka berpikir, ya, sampaikan kepada orang-orang, ya, di rumahnya, ya, keluarganya, bahwa tanggal gajiannya dirubah, bukan terlambat. Tanggal gajiannya mulai hari ini bukan di tanggal 25, bukan di tanggal 28. Tapi gajian kita di awal bulan, di tanggal 1. Sehingga di kepala kita tidak ada lagi pemikiran bahwa ini terlambat gajinya. Tapi memang gajinya itu di awal bulan. Sehingga memulai manajemen finansialnya di awal bulan. Ya, memulai pengaturan keuangannya di awal bulan. Tidak ada pemikiran kita yang menganggap bahwa wah, gaji ini telat. Walaupun sebetulnya penggajian di kantor itu tetap, ya, di tanggal akhir bulan. Hanya saja mengantisipasi, ya, mengantisipasi reaksi daripada keluarga atau orang-orang yang menerima gaji ini, ya, menganggap bahwa ini satu keterlambatan yang membuat akhirnya demotivasi, membuat potensi mereka menurun. Jadi kita giring mereka, ya, untuk jadi orang yang mungkin selalu bersyukur, mereframing pikiran-pikiran negatifnya tadi menjadi positif. Kemudian saat mengalami kesulitan, ya, bagaimana mereka mereframing dirinya, ya, dengan kalimat-kalimat memotivasi. Contoh, akhir-akhir ini kita mungkin merasakan semua Bapak Ibu, panas sekali cuaca tidak bisa kita ajak kompromi, ya, bahkan kulit sampai gatal-gatal, Pak. Saya kalau keluar rumah itu gatal-gatal. Jadi bagaimana merubah konsep berpikirnya, jangan sampai kita keluar rumah, aduh ini males keluar rumah, panas banget ini, nggak enak, ya. Satu hari psikologis kita akan merasa tidak enak dengan cuaca ini. Pasti kita merasa tidak enak, ya, kesel, marah, ya, aduh, panas banget. Nah, ini akhirnya emosi yang keluar, Pak, ya. Lobus frontalnya di sini keluar, mengirimkan perintah ke batang otaknya untuk marah, untuk kesel dengan keadaan itu, gitu. Tapi bagaimana kita mereframing yang ada di lobus frontal ini bahwa oh, panas ini saat ini, ya, benar-benar, ya, diciptakan karena memang COVID ini mati karena panas ini, ya. Allah memberikan panas untuk mematikan virus COVID ini. Apa jawaban terhadap doa kita selama ini agar COVID ini hilang? Kita bisa lihat saat ini, ya, penurunan kasus COVID kan lumayan, Pak, cukup signifikan saat ini, ya. Salah satunya mungkin adalah karena panas yang diberikan oleh Allah. Jadi bagaimana kita mereframing? Ketika hujan, ya, hujan ini nggak enak, ya, jalanan becek semua, kotor lah, ya, dingin, nggak nyaman, ngantuk. Yakinlah satu hari itu kita akan jadi orang yang malas, ya. Tapi ketika kita bilang kepada diri kita masukkan ke pikiran bawah sadar kita bahwa alhamdulillah hujan, ya Allah, kemarin panas banget,
Ya, hari ini bisa hujan, alhamdulillah sejuk lah nih cuaca satu harian ini. Semangat lah ini pokoknya. Kayak jas hujan, jalan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita merubah sebetulnya konsep berpikir kita yang negatif menjadi positif, ya. Tapi apakah kita tidak boleh marah? Apakah kita tidak boleh komplain? Boleh, boleh. Tapi tolong dikontrol, dibatasi, ya. Bukan berarti seharian marah-marah, seharian menggerutu, seharian mungkin melakukan hal-hal yang negatif, ya. Kita manusia biasa. Kita pasti akan mengalami yang namanya fase marah, tidak suka, ya. Fase mungkin kita komplain, ya. Nah, bagaimana merubah komplain ini, ya, dibungkus dengan kalimat yang baik dan elegan, ya, sehingga tidak menjadi bahasa-bahasa yang kasar. Ya, jadi tetap kita komplain kita salurkan dengan baik. Marahnya kita salurkan dengan yang baik. Bukan berarti marah tidak boleh. Sering kita temukan kalimat yang salah, bahwa wah tidak bisa kontrol emosi. Emosi itu dianggap, ya, adalah bentuk marah. Tanpa kita sadari, sebetulnya emosi itu adalah rasa bahagia, rasa sedih, rasa suka, rasa senang, percaya diri, itu emosi. Nah, bagaimana kita mengelola? Mengelola seluruh apa yang kita rasa. Ya, marahlah di saat yang tepat, ya. Bukan berarti tidak boleh marah pada anak buah, tapi bagaimana kita membungkusnya dengan baik. Ya, sehingga benar dia memahami apa tujuan kita marah. Tujuan kita menegur, tujuan kita membimbing, tujuan kita melakukan konseling. Jadi, menyamakan persepsi dulu yang lebih penting. Baik. Next, Pak Ian. Ya, bagaimana menghilangkan mental block? Kita pahami dulu, mental block ini adalah keyakinan negatif yang dibentuk secara sengaja atau tidak, yang menghalangi kita melakukan hal yang lebih baik. Saya sering melakukan, ya, training untuk mental blocking ini, ya, di mana sering kita hadapi itu adalah karena karyawan itu sering melemahkan dirinya sendiri. Aduh, nggak bisa saya, Bu Mary mah enak, Bu Mary mah bisa, Bu Mary mah pinter ngomongnya, Bu Mary begini. Karena dia sudah melemahkan dirinya sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya dia punya potensi untuk juga bisa pandai berbicara di depan umum, dia juga bisa, ya, bagaimana membuat customer-nya setuju dengan apa yang dia sampaikan, ya. Kemudian ada rasa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup pantas, ya, wah kalau Pak ini mah enak, dia mah punya good looking, badannya gede tinggi, saya mah apa, jelek, hitam. Ini karena selalu merasa dirinya tidak cukup pantas, merasa kurang berpendidikan, ya, atau juga merasa ada yang menghambat, ya, perasaannya dia merasa ada yang menghambat diri dia, ya. Kemudian selalu mencari alasan bukan solusi, menganggap kesuksesan itu sebagai satu hal yang sangat sulit, ya, bahwa setiap hari sebetulnya kita melakukan banyak kesuksesan. Ketika kita sukses menyampaikan informasi, itu kita sukses. Kita berhasil membuat anak kita mungkin mengerti, ya, tentang suatu hal, itu kita sudah sukses, ya. Jadi sukses itu dimulai hal-hal kecil untuk menuju kesuksesan yang lebih luar biasa, Pak Ibu, ya. Jadi orang sukses itu mengalami beberapa kali kegagalan sebetulnya. Jadi jangan takut gagal. Kemudian merasa atasan tidak memperhatikan hasil kerja dan lain-lain. Jadi ini yang membuat mental blocking. Ya. Dia ngeblok, nggak mau lah. Ngapain saya? Ya, orang juga saya bagus juga nggak dihargain kok, nggak ini. Nah, ini dia diblok, Pak. Ya, semua kita merasakan, bahkan saya sendiri pun merasakan hal yang sama. Ya, terkadang saya ngeblok. Nah, tapi bagaimana kita mengelola, menghipnosis diri kita sendiri sehingga blockingnya itu sementara saja, temporary, ya. Jadi bagaimana tidak terdemotivasi, ya, atas hal-hal yang tadi kita alami, ya, di perusahaan. Oke, next, Pak Ian. Teknik hipnoterapi dalam pengembangan SDM, ya, salah satunya dengan hypnoselling, ya, untuk tenaga marketing, ya, di mana cara, ya, hypnoselling itu adalah cara menjual menggunakan teknik-teknik yang digunakan, ya, dalam hipnosis. Cara ini lebih dikenal dengan hypnotic selling. Tentunya setiap salesman atau karyawan marketing, ya, ini perlu belajar komunikasi secara persuasif tanpa membuat pembelinya merasa dipaksa membeli, ya. Selain itu, hypnoselling juga berupaya menyampaikan pesan-pesan terselubung yang mudah dimengerti oleh bawah sadar pembeli. Kelebihan lainnya dengan menguasai teknik-teknik hipnotik, ya, seorang sales berkemampuan mempengaruhi pola pikiran bawah sadarnya agar lebih optimal melakukan penjualan. Ya, seharusnya ketika kita menjual, kita sudah
tidak perlu fokus kepada barang yang kita jual, tetapi bagaimana mencoba menjalin komunikasi yang efektif sehingga tumbuh rasa percaya diri si calon pembeli. Ya, misalnya ya pembeli senang nih bahasa politik, olahraga atau berita terkini, maka kita perlu mencoba untuk larut dalam pembicaraan ya dengan klien kita, dengan customer kita, sehingga pada titik poin tertentu tinggal proses closing-nya. Ya. Jadi terkadang kita terburu-buru sekali untuk closing. Bagaimana caranya kita bisa segera mendapatkan pembelian tersebut ya? Padahal kuncinya Pak, ya kuncinya adalah bagaimana personality kita bisa membeli ya simpatik daripada customer. Dengarkan, bagaimana kita mendengar pada customer, ya? Mendengarkan customer dan kita juga harus tahu watak dari customer. Watak perempuan dengan watak laki-laki berbeda Bapak Ibu, ya. Ibu-ibu itu bisa mengeluarkan kata-kata 16.000 sampai 24.000 kata-kata satu hari. Perlu dipahami. Ya. Baterainya nggak pernah low, Pak, sampai mau tidur. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya istrinya cerewet, maklum mafhum. Ya, bahwa memang mereka diciptakan untuk mengeluarkan kata-kata sampai 24.000 kata-kata. Seperti saya. Saya mungkin masuk yang ke 24.000, Pak ya. Kalau yang ibu-ibu pendiam itu mungkin masih masuk di 16.000, tetapi tetap lebih banyak dibandingkan laki-laki kata-kata yang dia keluarkan. Ya, bapak-bapak itu maksimalnya berapa? 7.000 Pak kata-katanya. Ya, jadi ketika udah sampai rumah, bapak-bapak itu belumnya. Jadi jangan dipaksakan bapak-bapak itu sampai ke rumah bilang I love you sama istrinya. Ini yang sering ribut, ya, karena tidak paham perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, begitu juga kita sebagai karyawan, kita harus paham ketika ketemu dengan customer perempuan pasti akan lebih banyak bicara. Biarkan dia berbicara, kita jadi pendengar yang baik. Walaupun sesama perempuan, sama-sama suka bicara, ya, saya akan memilih untuk saya diam terlebih dahulu, mendengarkan customernya, apa yang diinginkan. Dan biasanya duduknya, Bapak Ibu, saya akan memilih duduk di sebelah kiri, ya, agar saya berada di telinga kanannya customer. Kenapa? Telinga kanan ini akan lebih ya cepat menangkap informasi, lebih cepat merekam apa yang kita sampaikan. Ya, biasanya saya pilih duduknya seperti itu, ya, sehingga saya masuk suara saya itu dominan ke telinga dia sebelah kanan. Ini teknik hipnosisnya, salah satunya. Nah, setelah kita dengarkan ya customernya dengan baik, ya, baru mulai kita mencoba membangun ya kesamaan. Ya, ketika dia senang dengan olahraga, walaupun kita tidak suka bola, dengarkan saja. Ya, bagaimana kita mengekspresikan wajah kita, ketertarikan terhadap cerita daripada customer. Ya, ya, Bapak Ibu bisa lihat wajah saya mungkin dengan baju yang sama saat ini, jilbab yang sama. Ya, ketika saya mendengarkan cerita customer, muka saya begini. Ya, customer akan melihat itu sebagai satu hal yang merendahkan dia. Kemudian saya rubah. Wajah saya menjadi ya, senyum tapi tidak ikhlas. Ya, matanya tidak berbinar, Bapak Ibu. Ya, matanya tidak tersenyum. Bagaimana membuat mata kita tersenyum kepada customer? Ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat layar lebih jelas ketika saya ya, Pak Ian, bagaimana Pak Ian? Selamat malam. Ih, Pak Ian, luar biasa banget sekali. Ini mata saya tersenyum. Apalagi kita sering pakai masker sekarang. Kita tidak bisa lihat senyuman kita. Tapi kita bisa tunjukkan dengan pancaran dari senyuman yang ada di mata kita. Jadi bermain, melatih di depan cermin, ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Sebetulnya mata saya itu berbinar kalau apa ya? Oh, kalau saya tarik, senyumnya lebih tinggi lagi. Jadi kita melatih bagaimana melihat wajah kita sendiri, bagaimana kita mendengarkan intonasi kita. Ya. Jadi kalau yang sering melakukan presentasi, ya, mungkin dia akan memahami bahwa gerak tubuh, ya, bahwa intonasi itu sangat berpengaruh kepada materi yang dia akan sampaikan, Pak Ibu. Ya, jadi jangan pakai PowerPoint tapi tanpa intonasi, baca gitu ya, seperti orang baca koran, nggak tertarik, Bapak Ibu. Ngantuk pesertanya. Ya, apalagi sering muter-muter pointer tuh ke muka peserta itu sangat di luar jalur etika itu. Ya, pegang pointer dia tunjuk kepada pesertanya, ayo, Bapak, ini begini, itu sangat tolong dihindari ketika melakukan presentasi. Ya, ini teknik-teknik yang sebenarnya hipnoterapinya itu sudah kita lakukan sebetulnya keseharian. Hanya kita tidak menyadari. Seperti Ari itu saya bilang, saya idola banget kalau dia lagi
lakukan presentasi itu berat tubuhnya ya, wah dengan ekspresifnya bergoyang ke sini, suaranya ya gitu kan. Jadi ada beberapa penekanan yang membuat orang ingat dan terngiang-ngiang. Ya, sama seperti kita mungkin dengan customer mungkin empat mata kita bicara, ya kita bagaimana mendengarkan dia dengan baik, ya, ketika mungkin dia lagi sibuk. Jangan pernah kita bicara saat dia lagi sibuk ambil sesuatu atau apa, diam. Tenang dulu, sabar. Jadi jangan buru-buru untuk closing. Ya. Kemudian saya lanjutkan hipnoterapi dengan metode relaksasi atau self healing atau forgiveness therapy atau EFT, ya. Emotional freedom technique, ya. Ini mungkin akan menjadi materi saya di grup 1. Next mungkin kita bisa ambil materi EFT, karena EFT ini adalah teknik hipnoterapi yang memadukan totok terapi Cina tradisional dengan teknik hipnosis. Ini jujur luar biasa sekali Bapak Ibu, ya. Kita melakukan beberapa totok kepala, di totok tengah mata, di sudut mata, di bawah hidung, di dagu, ya, di tulang selangka sini dan di bawah ketiak. Ya, totokan ini kita akan alirkan dengan kalimat-kalimat hipnosis itu yang disebut dengan teknik emotional freedom technique, ya, untuk mengirim pesan positif ke alam pikiran bawah sadar sehingga SDM mampu menanamkan sugesti positif, menghilangkan seluruh sugesti negatif yang ada di pikiran bawah sadarnya yang mungkin sudah cukup lama tertanam. Mungkin ada yang tidak mau dihipnosis Bapak-bapak, ya, di kantornya, mungkin tadi sudah takut, kasih EFT saja. Kasih EFT saja. Kita minta mengeluarkan emosinya, atau mungkin dia tidak mau lakukan di depan teman-temannya, kita bisa minta dia lakukan di rumah. Di depan kaca dia lakukan EFT. Tinggal kita teknik ya bagaimana kita membimbing mereka apa itu EFT. Ya, Bapak Ibu. Next, Pak Yan. Yang gampang aja lah keluarnya. Kalau malam gini anak. Baik, saya lanjutkan. Manfaat hypnoselling, ya. Jadi self motivation bagi seorang salesman. Jadi ketika dia memahami dengan hipnosis tadi, bahkan sebelum menghipnosis orang lain, kita hipnosis diri kita sendiri dulu, ya. Artinya mental blockingnya dibuang. Wah nih, ntar ditolak nih kalau udah promo ini gitu ya. Jangan takut ditolak, ya. Kemudian bagaimana meningkatkan hubungan yang lebih baik ya dengan pembeli. Ya tadi kita menjadi pendengar yang baik dulu, ya. Jadi jangan kita yang paling banyak bicara, ya. Mereka tidak perlu tahu kita, ya. Tidak perlu terlalu banyak tahu kita. Cukup 5 menit pertama kita beli, ya. Setelah itu kita biarkan customer kita untuk lebih banyak mengekspresikan diri dulu, baru kita akan masuk kepada selling selanjutnya. Kemudian meningkatkan kualitas komunikasi dengan pembeli, mengurangi penolakan karena pembeli merasa dipaksa atau membeli, ya. Mengembangkan kemampuan melakukan persuasi secara tidak langsung menuju ke alam bawah sadar seorang pembeli. Kemudian meningkatkan kemampuan dengan kalimat-kalimat transpersuasif, mengembangkan kemampuan kontrol situasi serta kontrol terhadap isi komunikasi antara seseorang sales terhadap pembelinya, ya. Si pembeli sedang cerita tentang apa, ya, si penjual pokoknya bagaimana caranya, dia nggak perlu cerita, dia yang perlu beli gitu ya. Jadi terburu-buru sekali, ya. Meningkatkan sales dan produktivitas, ya. Kemudian bagi salesman, kemampuan hipnotik bagi diri juga berharga untuk mengatasi berbagai kebiasaannya yang buruk, termasuk misalnya dia takut berjualan, saya ini nggak punya bakat jualan, nggak bisa, ya. Kalau Bu Mary mah enak, memang orangnya pintar ngomong, ya. Asianu ya pinter dia punya tampilan yang oke lah, orang belum disuruh beli orang sudah tertarik dengan dia. Jadi mulai ketakutan ini membentuk mental blockingnya. Kemudian takut untuk menutup penjualan, dia takut ditolak. Ya, takut ditolak sama customer. Padahal justru bagian penolakan itu bagian kesuksesan kita. Ya, Pak Ari pernah kasih kita video tentang Jack Ma yang sering ditolak, ya, di berbagai instansi yang dia harapkan, ya. Tapi ternyata itu awal kesuksesannya. Jadi jangan pernah takut ditolak. Kemudian takut angkat telepon, ya. Aduh, ini ibu ini pasti nih kalau udah telepon komplain nih, marah-marah nih, ya. Nggak apa-apa, diangkat aja teleponnya. Karena apa? Memang kita sebagai, ya, karyawan lapangan atau mungkin perusahaan yang bergerak di bidang jasa, ya, atau apapun yang sifatnya ada outcome jual beli di dalamnya, ada bisnis di dalamnya, kita harus siap yang namanya dikomplain. Kita harus siap menerima kritikan,
ya. Jangan orang komplain kita balas juga dengan komplain marah-marah juga. Dengarkan dahulu, lihat permasalahannya, situasinya seperti apa, sampaikan dahulu permohonan maaf, ya. Terima kasih atas atensinya dia, ya, baru kita berikan penjelasan. Jadi ketika dia lagi marah, jangan dipotong. Biarkan dia bicara, karena konsepnya hipnosis itu sendiri, semakin banyak orang mengeluarkan kata-kata, semakin turun intonasi suaranya, semakin turun yang namanya emosi marahnya. Jadi dengarkan dulu, setelah selesai, baru kita jawab. Ya, terkadang orang lagi marah-marah, karena tidak terima dengan marah-marahnya, dijawab, nanti dulu Bu, ini begini, itu nggak gitu, itu salah. Ini akan memancing, memicu justru lebih marah customernya. Justru didengarkan dulu, ya, walaupun tidak benar ini. Yang dikomplain ini nggak benar, salah sebetulnya, jelas salah ya komplainnya. Dengarkan dulu, setelah itu, baik Ibu, Bapak, saya sudah bisa menjelaskan. Oh ya udah, silakan. Nah, baru kita bicara. Jadi begini sebenarnya, Bu, Pak, bahwa kemarin itu memang kita terima orderannya jam sekian, ya, kebetulan pengirim barang kami yang area sana itu hari ini cuti. Sehingga pengirim barang yang satu lagi harus mengcover, ya kita pakai bahasa yang enak. Ya, setelah itu kita sampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih Bu, saya sudah disampaikan ini permasalahannya, besok insya Allah paling pagi Ibu akan dapatkan prioritas pengiriman pertama. Senang dia, karena dia didengar, dia tidak dipatahkan, ya. Kita mengakui kesalahan kita, walaupun sebetulnya dia juga keliru, ya, tapi dia tidak ditolak secara langsung bahwa kalimat statement dia keliru. Ya, bagaimana sebenarnya mengelola komunikasinya, ya. Oke, baik. Pak Ian, mohon izin. Contoh kalimat hypnoselling, ya, untuk mengetahui apakah pembeli berminat atau serius atau tidak untuk membeli dan minatnya ke arah mana serta berapa banyak jumlah pembeliannya, salesman atau marketing cukup memberikan satu pertanyaan untuk ketiga pertanyaan tersebut. Jadi nggak perlu ditanya, Bu, Ibu serius nih mau beli, ya, mau belinya yang mana, ya, berapa nih mau beli. Jadi kalau customer ditanya seperti itu dengan 3 pertanyaan ini, Bapak Ibu, dia merasa seperti diberondong oleh wartawan, ya. Kayak wartawan aja nanya-nanya mulu gitu ya, nanya mulu kayak tamu kalau kata bahasa orang Betawi, ya. Jadi kita bagaimana mengelola bahasanya, cukup dengan satu kalimat tapi menjawab dari 3 pertanyaan tadi, ya. Contoh, ya, Bapak Ibu, kami bulan ini memiliki program penjualan nih, beli 2 unit humidifier, ya, berhadiah 1 buah power bank, ya, fast charging nih. Tapi kalau beli 5 humidifiernya berhadiah 1 smartphone, ya. Akan berakhir nih seminggu lagi nih Bapak Ibu programnya. Yang akan tercipta di kepala si pembeli adalah, ya, dia langsung akan memberikan jawaban. Apabila dia tidak serius untuk beli produk kita, dia pasti langsung, ya udah nanti lagi. Sudah. Artinya komunikasinya jangan dipaksa. Berarti dia sudah tidak menunjukkan keseriusannya, tapi dia serius, dia pasti akan jawab. Ya. Beli 2 langsung dapat 1 deh smartphone-nya. Nah, ini sudah bisa langsung tahu kita bahwa dia sebenarnya serius, ya. 1, menjawab pertanyaan bahwa dia serius. Yang kedua, dia mau belinya tuh 2. Ya. Dia pengen hadiahnya tuh smartphone langsung. Padahal sebetulnya program kita itu, ya, programnya memang beli 2 dapat smartphone, tapi bagaimana kita membungkus kalimatnya seolah-olah menjadi satu pilihan alternatif kepada customer-nya, menggiring dia menjawab apakah dia serius atau tidak, ya. Kemudian mau beli berapa? Ya. Jadi ini satu pertanyaan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tanpa kita memberondong dia dengan pertanyaan seperti wartawan. Ya. Atau salesman bisa juga melakukan closing dengan langsung memberikan pilihan jawaban A atau B, bukan iya atau tidak. Jadi jangan memberikan pertanyaan yang terbuka, tapi tertutup. Sehingga dia hanya bisa menjawab A atau B, bukan iya atau tidak. Contoh, ini jadi gimana Pak, belinya jadi 10 box atau 1 karton nih, ya? Bukan dengan pertanyaan, gimana Pak, jadi beli atau enggak nih? Dia pasti akan jawab, nanti dulu deh ya, belum Mas, masih ada stoknya, ya. Tapi bagaimana menggiring dia, gimana nih, beli 10 ya, atau 1 karton nih, wah ini jangan 1 karton nih, ya. Jadi jawabannya itu dengan yang pilihan, ya. Kemudian ditanyakan kembali, ini mau setelah selesai kita discuss, ya, kita anggap dia langsung mau membeli, kita langsung tanya, ini mau bayar cash atau COD nih, ya, atau tempo nih, ya.
Dia pasti akan memilih, oh, janganlah belinya pakai Tempo deh. Berarti dia serius tuh, dia ada yang mau dia beli. Ya dia sudah langsung nego di pertanyaan di pembayaran. Atau kita kasih pertanyaan, ya produknya mau dikirim hari ini atau besok? Karena mungkin kita bicara produknya satu nih, satu produk ini kita sudah bicara. Pada saat closing kita langsung tanya, mau dikirim apa nih, Bu? Barangnya besoknya saya kirim ya. Kita melihat ketertarikannya, tapi dia masih ada keraguan nih. Langsung kita closing dengan kalimat itu. Sehingga mengirim pemikiran dia untuk beli kapan ya kira-kira ya. Ntar deh, minggu depan aja deh. Ya, udah. Ini closing. Ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Hadi, terkait dengan pertanyaan Bapak ya, bagaimana mengetahui gestur fisik orang telah memasuki gelombang delta, kemudian orang tersebut tiba-tiba masuk kembali ke gelombang beta atau alfa. Ya, baik. Bapak, delta kita sepakat ya Pak, bahwa delta tidur. Ya. Kemudian bagaimana mengetahui bahwa dia memasuki alfa atau dia sudah pindah ke beta malah. Kalau dia bangun, Pak, dia sadar, dia tahu bahwa Bapak ada di depan dia tahu Bapak lagi bangunin dia, kemudian dia ngomong, Papa ngapain? Itu dia beta, Pak. Itu dia beta, dia sudah bangun. Ya, tapi ketika dia setengah sadar, tapi dia menggerakkan badannya, Pak. Ah, ya kenapa sih? Tapi matanya masih terpejam, suaranya masih lirih, ya masih mengantuk, malas. Itu dia dalam kondisi ya alfa atau theta. Jadi disitulah Bapak bisa memasuki ya kalimat sugestivitasnya dengan poin-poin positif tadi. Ya, 7 kata Bapak pilih dan 7 kata tidak boleh berubah dalam 7 hari, Bapak. Ya, silakan dilakukan terapinya setiap 7 malam konsisten, jangan sampai lupa. Bapak ya, jadi yang melakukan ini boleh ibunya, boleh papanya, ya Bapak Ibu. Ya jadi kalau delta prinsipnya adalah delta tidur. Kalau beta sadar. Alfa, theta itu dalam kondisi trans, Bapak. Itu ya Pak Hadi, ya. Next Mbak Ervi. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Singgi. Di slide awal memang disebutkan orang yang sulit dihipnotis berarti sesungguhnya bisa dihipnosis. Pertanyaannya, siapakah orang yang tidak bisa dihipnosis? Kalau seorang hipnotis hanya mengarahkan atau menunjang, berarti ilmu hipnosis tertinggi adalah self-hipnosis. Seperti itu ya, Bu? Ya, terima kasih Pak Singgi. Halo, Pak Singgi ada di sini. Halo Pak Singgi, dari mana Pak Singgi? Saya dari Bekasi, Bu. Ya, dari Bekasi. Waduh, matanya berbinar banget. Makasih, Mas Singgi. Ya, saya ingin bertanya, di slide awal disebutkan orang yang sulit dihipnosis. Berarti sesungguhnya bisa dihipnosis. Betul, Bapak. Ya, sebetulnya sulit bukan berarti tidak bisa, ya. Jadi sebetulnya bisa dihipnosis. Pertanyaan saya, siapa saja yang tidak bisa dihipnotis? Yang tadi saya sampaikan, Pak, orang mabuk, orang gila, orang yang mempunyai gangguan pendengaran, atau yang memiliki kecerdasan yang rendah, ya anak-anak yang sindrom ini kan nggak bisa Pak kita lakukan hipnosis karena mereka tidak bisa memahami kalimat kata-kata dari terapis, ya. Kemudian kalau seorang hipnotis hanya mengarahkan atau menunjang, berarti ilmu hipnosis tertinggi adalah self hipnosis ya Bu, betul Bapak. Ya, self hipnosis adalah yang tertinggi sebetulnya dari hipnosis itu sendiri. Tetapi pada saat kita melakukan self hipnosis tentunya tidak bisa sembarangan juga. Awalnya kita perlu yang namanya bimbingan daripada trainernya, daripada terapisnya, bagaimana melakukan hipnosisnya, bagaimana saya bisa membuang energi-energi negatif tersebut dengan kalimat-kalimat skrip yang positif ya. Setelah itu, setelah kita paham baru bisa kita ulangi di rumah ya, bisa kita mungkin sampaikan, kita bantu juga anak, kita bantu istri, kita bantu teman-teman ya, tetapi bagaimana tekniknya juga harus paham bahwa ada yang namanya tahapan pre-induction, ada induction-nya, ada deepening, ada tes level tesnya, kemudian sugestivitas, baru yang namanya terminasi. Jadi tahapan-tahapan ini kita bimbing dulu ya bagaimana dia melalui prosesnya, baru Bapak bisa melatih self hipnosisnya. Bagaimanapun juga kunci kesuksesan dalam hipnosis adalah diri kita, Pak. Niat kita. Ya, gitu ya. Pak Singgi, cukup membantu insya Allah. Makasih. Bu Ervi, ya sama-sama Pak Singgi. Selanjutnya Bu Mary dari Kang Lintang, kebetulan ini
jika ada hypnoselling, apa ada juga hypnobuying atau skill hipnotis untuk membeli, misalnya kita mau membeli rumah, kita bisa pakai skill hipno ini agar penjualnya setuju menjual dengan harga murah, seperti itu contohnya. Bagus itu. Kang Lintang yang bertanya, Pak. Ya. Kita beli Lintang rumah Pak nih, Yan. saya ngajarin master ini namanya. Harusnya saya belajar sama Pak Lintang nih, jualan rumah gimana. Ya, Pak Lintang, jika ada hypnoselling, apa ada juga hypnobuying atau skill hipnotis untuk membeli? Sebenarnya kan ini bagian dari hypnoselling, Pak Lintang, ya. Semuanya part Ya. daripada hypnoselling. Bagaimana orang merasa ingin membeli tanpa dipaksa, bagaimana orang menggiring orang yang tadinya awalnya tidak mau membeli jadi mau membeli, bagaimana kita membungkus kalimatnya dengan kalimat-kalimat promotif tadi, Pak. Jadi zaman sekarang itu nggak bisa kita jualan tunjukkan brosur tuh, Pak. Ini begini. Karena terkadang pura-pura baca brosur, Pak. Ya, dia megang kertas. Oh iya. Padahal dia nggak baca itu, Pak. Dia nggak baca, yakinlah dia nggak baca brosur yang kita kasih. Ya, sebetulnya lebih ketertarikannya adalah dialog aja, cerita ya, kita ajak dia diskusi apa sih sebenarnya need-nya terhadap rumah, fasilitas, sarana, harga atau apa. Ya, ketika kita Jadi gini Bu, misalnya ada orang menjual rumah 1 miliar. Nah, kita pengen beli di harga 700 juta gitu. Itu gimana skill ini supaya orang itu yang menjual rumah itu setuju dengan harga yang kita pengen beli gitu. Jadi ini kebalikannya gitu. Bukan kita menjual tapi kita membeli gitu. Ini ada orang menjual rumah dengan harga 1 miliar. Uang kita ada 700 juta nih. Gimana supaya dia setuju gitu? Apakah ada teknik atau trik dari varian skill seperti ini? Kalau ada, saya mohon masukannya gitu. Ya, Pak Lintang, jadi posisinya sebagai pembeli ya, Pak? Ya, betul, pembeli. Jadi Pembeli, ini ya, Pak ya? iya, pembeli. Jadi bagaimana menggiring si penjual itu agar dia terhipnotis seolah-olah BU, butuh uang gitu. Jadi sementara kita uangnya terbatas. Gitu. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Lintang mungkin bisa pakai konsep reframing, Pak Lintang, bagaimana membuat dia berpikir bahwa saat ini minat pembeli sudah menurun, satu, ya. Tidak semua orang punya uang pada saat ini untuk membeli. Yang kedua, nilai jual juga pada saat ini sudah banyak menurun karena tadi kondisi COVID, kondisi banyaknya orang yang mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita mereframing bahwa pembeli itu sudah jarang sekarang. Ya, pembeli itu sekarang kemampuan untuk membelinya pun menurun, tidak seperti zaman dulu. Jadi Bapak punya data-datanya yang Bapak bisa sampaikan bahwa kalau dia bertahan dengan harga tersebut, artinya bisa jadi rumahnya tidak terjual. Jadi bagaimana membuat dia berpikir, ya, ada rasa kecemasan dia bahwa oh iya juga, kalau saya jual segini nanti nggak laku nih rumah, ya. Atau kalau saya bertahan dengan harga ini, Bapak ini nanti beli rumah lain, Bapak kasih perbandingan bahwa ada di rumah di sebelah sana, Pak. Saya sudah lihat ada begini, padahal itu mungkin imajinasi Pak Lintang aja sebetulnya, bahwa ada rumah yang ini dia punya fasilitas begini, Bapak combine. Jadi mereframing, Pak. Dia membawa pemikiran dia berimagine bahwa harga dia itu mahal. Harganya mahal. Sehingga dia believe bahwa memang dia melepas harga itu salah. Jadi tanpa Bapak mengakui bahwa sebenarnya saya nggak punya duit sih Pak, segitu banyaknya gitu kan. Saya nggak punya duit aja gitu. Cuma bagaimana menggiring opini dia, mengimajinasikan bahwa memang harga yang dia lepas itu tinggi. Tahu nggak seperti saya kalau jual mobil, Pak. Ya ketika ketemu dengan pembeli, Bu, ini mah pasarannya nggak segitu. Apalagi kondisi mobil ibu ini kan yang ini rusak nih, yang ini. Itu saya kan terbawa, Pak. Iya ya, kemahalan ya. Nggak ada, Bu, yang mau beli segitu. Padahal mungkin sebenarnya dia tertarik. Lihat mobil kita tuh sehat, mobilnya keren nih ya. Nih, wah ini rugi nih ya kalau nggak dijual segini. Jadi bagaimana merubah, Pak, framingnya itu bahwa memang dia melepas harganya salah, gitu Pak. Pak Lintang. Mungkin bisa membantu ya, Pak Lintang ya, sedikit ya. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ya, selanjutnya ini ke Pak Beri Laksana ya, Bu. Kebetulan beliau raise hand juga nih. Silahkan mungkin Pak Beni.
Pak biar Beri. langsung. Oh iya, maaf Pak Beri Laksana. Halo Pak Beri, ketemu Makasih. lagi kita. Iya, Bu. Bapak ikut batch Assalamualaikum, saya Bu. di Inaprok Iya. angkatan keberapa Pak? Angkatan berapa ya? Lupa saya. Tahun berapa Pak? Tahun ini. Oh tahun ini, berarti Bapak Tahun ikut ini. angkatan online ya Pak? Iya, betul. Ya Pak Beri, Bapak Ibu, Pak Beri ini adalah salah satu mitra kami yang ikut training pengadaan barang jasa di Inaprok Plus ya, Pak Beri ya, betul ya Pak? Iya, betul, Bu. Ya, mangga Alhamdulillah. Pak Beri sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, Bu. Jadi gini, saya pernah menempatkan orang di beberapa posisi. Namun kalau saya nilai tidak berhasil, ya artinya gini, ketika saya tempatkan orang ini di salah satu departemen produksi, dia tidak berhasil ya, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian saya tempatkan di laboratori yang notabene anak buahnya tidak terlalu banyak, tapi ya gitu-gitu juga. Bahkan kemudian saya tempatkan di marketing agar mencoba dia itu dengan pihak luar, ternyata malah lebih parah. Nah ini kira-kira apakah itu karena mental block dia, ataukah memang saya salah menempatkan, tidak bisa membaca dia seperti apa, sehingga di posisi manapun dia tuh tidak selalu tidak berhasil. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap orang seperti itu, Bu? Makasih, Bu, jawabannya. Baik Pak Beri, terima kasih pertanyaannya. Hal yang Bapak alami mungkin juga pernah saya alami Pak di perusahaan ya. Jadi banyak hal juga saya temukan di perusahaan yang membuat saya dulu bertanya-tanya sebenarnya bagaimana ya menghadapi karyawan yang sudah tua-tua, yang hanya artinya pasrah dengan kondisi saja, kemudian tidak punya kontribusi lagi gitu. Tapi saya dipaksakan oleh perusahaan tetap artinya mencapai apa yang menjadi target saya gitu. Sehingga saya harus bisa mengelola karyawan ini bagaimana mereka mempunyai produktivitas ya Pak. Jadi beberapa kali saya juga mencoba, akhirnya saya juga pernah juga gagal dalam menganalisa ya Pak Beri gitu ya. Pengalaman inilah yang membuat saya melatar belakangi saya memahami teknik yang namanya disebut hipnoterapi. Jadi beberapa karyawan yang saya lihat ada sedikit penyakit ya gitu ya Pak ya, saya ajak konseling dulu Pak. Saya lakukan konseling dulu untuk saya tahu sebetulnya permasalahan inti daripada orang ini apa. Need dia sebenarnya apa di dalam mencari pekerjaan ini apa sih? Anda ingin bekerja di sini, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari nafkah bukan? Untuk keluarganya gitu kan? Oke, apa yang terjadi ketika pekerjaan ini mungkin dia tidak miliki lagi, artinya dia dipecat dari perusahaan ini. Jadi saya akan bawa Pak, dia merasakan dulu pada fase dia saya bawa regression, pada fase dia merasakan kehilangan pekerjaan. Kemudian saya bawa juga pemikiran dia merasakan rasanya ketika dia kehilangan salah satu anggota keluarganya Pak. Merasakan rasa sedih, merasakan rasa duka, rasa bersalah, rasa tidak berguna, useless dia sebagai orang, sebagai manusia, ya, yang tidak memiliki kontribusi lebih Pak. Ya, ketika akhirnya perusahaan dia terpaksa memberhentikan dia kehilangan pekerjaan, di mana saat dia kehilangan pekerjaan, saat itu juga dia kehilangan orang tua, istri atau anaknya, di mana itu saya timbulkan dulu Pak, rasa di hati dia, ya, bagaimana dia feel-nya dia dapat bahwa itu nggak enak banget, nggak enak sekali rasa ada fase itu. Mungkin Pak, orang-orang yang merasa seperti ini, dia belum pernah rasa Pak, yang namanya kalau anak yang selalu dia berkelimangan harta Pak ya, di latar belakang kehidupan dia, apapun dia dicukupi sama orang tua, susah dia dibantu, ya. Dia tidak pernah merasakan Pak yang namanya duka, dia tidak pernah merasakan yang namanya kehilangan. Kita bawa rasanya dulu Pak, ambil rasa itu, ya, bagaimana rasa itu ketika dia pulang ke rumah, ya, ada orang yang begitu ramai di rumah dia, ketika dia memasuki pintu, dia melihat ada sebujur tubuh yang ada di ruangan itu, ya, dan dia buka, itu adalah istrinya atau itu adalah anaknya, ya, itu pasti emosinya akan dimainkan Pak, di kepala sini dia akan berpikir, tanya apa sebenarnya yang kamu tangisi? Saya belum bisa membahagiakan dia sudah meninggalkan saya. Rasa itu dapat dulu, baru kita bisa masukkan Pak sugestinya. Oke, kalau begitu rubah
rubah bagaimana Anda bisa mensyukuri apa yang Anda dapat saat ini. Bagaimana Anda bisa mengelola produktivitas. Tanyakan kembali, Pak, sebetulnya ketertarikan dia di mana? Bukan kita yang menentukan, tapi dia suruh memilih dulu. Sebenarnya kamu pilih, mau di back office atau kamu di lapangan. Ketika dia memilih di back office, oke, di back office ini kira-kira komitmennya seperti apa? Komitmen terhadap kerjaan yang akan dia pegang. Apa goalnya? Gitu. Apa namanya outcome yang akan dia ciptakan terhadap apa yang dia pilih? Konsekuensinya apa ketika ini tidak berhasil dia ciptakan? Karena dia yang memilih, Pak. Apakah siap dengan artinya nanti ada promosi, ada juga artinya demosi gitu, Pak. Pilih apa yang Anda pilih. Kalau memang promosi artinya buktikan. Jadi biarkan dia memilih, dia sendiri yang akan berusaha memacu dirinya untuk menimbulkan potensi diri, bukan kita yang menetapkan, Pak. Jangan kita tetapkan kamu cocoknya di air, kamu cocoknya di darat. Belum tentu dia comfort dengan pilihan kita. Biarkan dia memilih, kemudian biarkan dia bertanggung jawab terhadap pilihannya, baru setelah itu kita akan lakukan eksekusi. Kita sampaikan, kita akan ada eksekusi atas pilihan itu. Sehingga dia akan merasa bertanggung jawab terhadap pilihannya, Pak. Kira-kira itu, Pak Beri. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Pak ya. Tadi ada lost connection. Selanjutnya untuk Pak Riki Wijaya, Bu. Gimana caranya tim mengikuti perintah atasan karena banyak sekali tidak dilaksanakan. Sedangkan karena tim sales combo dengan produk yang lain. Seperti itu, Ibu, pertanyaannya. Ya, baik. Pak Riki. Halo, Pak Riki. Mana Pak Riki nih? Halo Ibu. Ya, mohon diizinkan saya minta dibuka cam-nya, Pak, biar saya bisa lihat matanya. Baik, Bu. Waduh, Pak Riki. Ya, Pak Riki, salam kenal. Pak Riki dari mana, Pak Riki? Salam kenal dari PT Tawada, Bu, Jakarta. Oke, Pak Riki. Waduh, kita sering ini ya, Pak ya, sering bekerja sama ya, Pak, IGM dengan Tawada ya. Iya, betul, Bu. Iya, baik. Pak Riki, pertanyaannya bagaimana cara tim mengikuti perintah atasan, karena banyak sekali perintah tidak dilaksanakan karena tim sales combo dengan produk lain. Artinya overlapping ya, Pak ya, banyak pekerjaan yang ini belum, ini sudah merintah, yang gitu ya, mungkin Pak Riki ya. Betul, Bu. Ya, jadi mungkin sering Pak Ari juga sering menyampaikan itu, bagaimana cara menghadapi pekerjaan yang seperti ini. Jadi kita bikin report tertulis, Pak, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana planning kita laporkan kepada tim kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, sehingga kita tahu apa yang belum kita lakukan dan bagaimana action selanjutnya. Sehingga tidak muncul di pikiran yang memberikan perintah, kok ini nggak dilakuin, kok ini belum juga nih, belum selesai. Mereka akhirnya punya pemahaman bahwa memang Bapak punya waktu yang Bapak sudah atur, sehingga untuk prinsipal A atau B atau pekerjaan A atau B itu adalah nanti di hari apa atau di jam keberapa Bapak akan laksanakan, atau komitmen tim Bapak itu kapan. Jadi Bapak juga mulai memilah-milah prioritasnya, Pak, prioritas daripada pekerjaan yang memang diberikan oleh pimpinan, karena tidak semuanya juga harus dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Bapak, ada skala prioritas yang kita akan pilih dari pekerjaan-pekerjaan itu. Bagaimana menciptakan goal-nya dengan skala prioritas yang sudah kita buat, Pak. Tentunya harus ada reporting, Pak, sehingga atasannya juga memahami sebetulnya bukan tidak dilakukan, hanya mungkin belum dilakukan karena terkait dengan skala priority yang sedang Bapak susun. Itu Pak Riki. Baik, Bu, dimengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Monggo, Bu Ervi. Iya, pertanyaan terakhir dari Ibu Sri Wahyuni. Apakah hipnoterapi bisa digunakan untuk anak Down syndrome, di mana anak tersebut sulit diajak bekerja sama? Oh iya, ini tadi saya sudah sampaikan ya Bu ya, untuk ini tidak bisa kita lakukan hipnosis, jadi mungkin anak-anak seperti ini lebih butuh Bu sentuhan fisik sebetulnya. Jadi dengan pelukan ya, dengan usapan, anak-anak seperti ini komunikasinya dia akan lebih bisa tenang ya, dibandingkan dengan kita ajak bicara, karena memang sulit Bu kita melakukan diskusi dua arah itu dengan anak-anak Down syndrome gitu Ibu.